kepada Ustaz Abdul Qayyum Hafizahullah Ta'ala dengan Tuhan. Bismillah. Cek tes. Hafiz. Tes, enggak bisa. Cek. Tes. Oh iya. Siap. Baik, silakan merapat. Para santri boleh merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ada beberapa peserta kajian yang mau bergabung tapi enggak dapat tempat duduk. Geser ke kiri, coba geser ke kiri. Geser, silakan geser. Nah, alhamdulillah. Silakan yang di luar boleh masuk biar pintunya bisa ditutup. Insyaallah tidak lama ya. Jadi ini sedianya tadi mau disampaikan sebelum Jumatan, tapi yang sesuai sunnah tidak ada tausiah di masjid sebelum Jumatan, maka kita geser selesai Jumatan. Di hadapan ilmu, kita semuanya adalah kerdil. Kita semuanya adalah pemula. Tidak ada manusia senior di hadapan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan Allah memberikan ilmu kepada manusia sedikit saja dari apa yang dia ilmui. Karena itulah kita mencurahkan seluruh waktu, ilmu hanya memberikan kita sebagian kecil saja. Nah, di bagian ini nanti kita akan sebuah kisah. Yang kisah ini pernah diceritakan oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Kami bacakan ceritanya. Dari Yahya bin Yahya, salah satu Malik bin Anas, boleh mengatakan, awwalu ma haddatsani Malikum ibnu Anas. Pertama kali ilmu yang Imam Malik bin Anas, hina ataituhu taliban lamma alhamani Allahu ilaihi fi awwali yaumin jalastu ilaihi. Pertama kali yang aku dengar dari Imam Malik ketika aku mendatangi beliau untuk belajar sesuai dengan apa yang Allah arahkan kepadaku untuk mengambil ilmu dari beliau. Pertama kali, hari pertama saat aku bermajelis dengan Imam Malik, qala li, Imam Malik bertanya kepadaku, Ismak, siapa namamu? Kemudian aku menjawab, akramakallah Yahya. Namaku Yahya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan atau memuliakan bagi anda. Wa kuntu ahdasa ashabi sinnan. Kata Yahya, aku adalah peserta paling muda di majelisnya Imam Malik.
peserta paling muda di majelisnya Imam Malik. Faqala li, kemudian Imam Malik menyampaikan kepadaku, ya Yahya, alaika bil jiddi fi hadzal amr. Wahai Yahya, bersungguh-sungguhlah kamu dalam menuntut ilmu. Wa sa'uhadditsuka fi dzalika bi haditsin yuraghibuka fihi wa yuzahiduka fi ghairi. Akan aku sampaikan satu cerita kepadamu, semoga bisa memotivasi kamu untuk serius belajar sampai melupakan kamu urusan yang lain. Kemudian Imam Malik mulai bercerita. Qadimal Madinata ghulamun min ahli Syam. Dulu pernah ada seorang remaja dari penduduk Syam yang datang ke kota Madinah. Bihadatsati sinnika, usianya sama seperti kamu. Jadi usia remaja, mungkin masih usia 12 tahun, 13 tahun atau 15 tahun. Kemudian fakana ma'ana yajtahidu wa yatlubu hatta nazala bihil maut. Beliau bersama kami menuntut ilmu agama, belajar sampai kemudian meninggal dunia. Falaqad ra'aitu ala jinazatihi syai'an lam ara mithlahu ala ahadin min ahli baladina. Aku menyaksikan satu peristiwa yang berbeda yang dialami oleh jenazah remaja ini yang belum pernah aku lihat pada jenazah-jenazah yang lain. Apa yang terjadi? Fara'aitu jami'al ulama yazdahimuna ala na'shihi. Semua ulama itu berlomba-lomba untuk mengangkat jenazah ini. Falamma ra'a dzalikal amir, sampai gubernur Madinah melihat peristiwa itu, amsaka 'anis salati alai, beliau kemudian menahan jangan disolati dulu. Karena mereka rebutan untuk mengangkat jenazah ini membawa ke masjid. Selanjutnya, faqala, kemudian gubernur ini mengatakan, qaddimu minkum man ahbabtum. Faqaddama ahlul ilmi Rabi'ah. Lalu gubernur ini mengumumkan, tunjuk siapapun di antara kalian yang paling kalian sukai untuk menjadi imam dalam sholat. Akhirnya mereka meminta Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik. Beliau ulama kelas gunung, salah satu di antara gurunya Imam Malik. Diperintahkan, diminta untuk maju ngimami salat. Selesai salat, thumma nahadha bihi ila qabri. Akhirnya mereka bareng-bareng menuju kuburan. Qala Malik, kata Malik, fa alhadahu fi qabrihi. Yang menggali liang lahat untuk remaja ini di kuburannya adalah Rabi'ah, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id, dan Ibnu Syihab. Kibar gunung dalam masalah hadis. Kebayang nggak namanya tadi? Rabi'atul Ra'yi, kemudian siapa? Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri. 4 ulama besar di Madinah ketika itu yang menyiapkan galian makam untuk seorang remaja yang meninggal dan beliau belum berstatus sebagai ulama, baru sebagai talibul ilmi. Wa aqrabun nasi ilaihim Muhammad ibnul Mundir wa Safwan bin Sulaim wa Abu Hazim wa ashbahuhum. Dan orang-orang yang berada di sekitar kuburan adalah Muhammad bin Mundir, Safwan bin Sulaim, kemudian Abu Hazim, dan para ulama-ulama setingkat mereka. Sehingga subhanallah, yang mengiringi adalah para ulama-ulama kibar. Wa banal labin ala lahdihi Rabi'ah. Sementara yang menyusun penutup di kuburannya adalah Rabi'ah. Jadi setelah ditaruh jenazah, ditaruh apa Pak? Tutup sebelum diuruk dengan tanah. Nah, yang nyusun tutup ini adalah Imam Rabi'ah. Wa haula'i kulluhum yunawiluna al-labin. Dan semua ulama tadi mereka mengambilkan batu bata untuk ditutup di kuburannya. Qala Malikun, kemudian Imam Malik melanjutkan ceritanya. Falamma kana al-yawmu tsalits, 3 hari setelah pemakaman remaja ini, min yaumi dafnihi, setelah pemakamannya, ra'ahu rajulun min khiyari ahli baladina.
ada salah satu tokoh besar yang merupakan penduduk asli Madinah. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya, orang ini melihat pemuda tadi fi ahsani surati ghulamin amrad, dalam penampilan yang sangat cakep yang dimiliki oleh seorang remaja yang masih amrad. Amrad itu gimana? Belum tumbuh jenggotnya, belum tumbuh kumisnya. Sehingga remaja ini terlihat dalam mimpi itu seperti remaja yang sangat cakep. Wa alaihi bayad, memakai pakaian putih. Muta'ammim bi imamati khadra, menggunakan imamah berwarna hijau. Wa tahtahu farasun ashhab nazilun minas sama, dia menunggangi kuda yang bisa berjalan cepat turun dari langit. Faka'annahu kana ya'tihi qasidan, seolah-olah remaja itu memang sengaja untuk datang menemui orang ini yang bermimpi tadi. Wa yusallimu alaihi, kemudian menyampaikan salam. Wa yaqulu, lalu remaja ini mengatakan, hadza ballaghani ilaihil ilm, inilah derajat yang diberikan oleh Allah kepadaku disebabkan ilmu yang Allah berikan kepadaku. Inilah derajat yang Allah berikan kepadaku disebabkan perjuanganku dalam menuntut ilmu. Faqala lahu rajul, lalu orang yang bermimpi ini bertanya, wa mal ladzi ballaghaka ilai, derajat seperti apa yang Allah berikan kepadamu? Faqala, remaja ini kemudian mengatakan, a'tani Allahu bi kulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Setiap satu bidang ilmu, satu cabang ilmu yang aku pelajari, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku satu derajat di surga. Ada berapa pelajaran di sekolah ini? Apa saja? Ada 13, 16. Tidak termasuk yang pelajaran umum. Matematika jangan dihitung. Ada nahwu, ada shorof, mungkin belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih. Kata remaja ini, setiap satu bab ilmu yang aku pelajari, Allah Subhanahu wa taala berikan satu derajat di surga. Sehingga kalau dia belajar misalnya tadi 16 mata pelajaran, berarti ada 16 tingkatan. Falam tablugh bi ad-darajat ila darajati ahli ilmi. Tapi itu pun saya belum mencapai derajatnya para ulama, masih di bawahnya derajatnya ulama. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, zidu warasata anbiya'i faqad damintu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun sunnat wa huwa alimu sunnati aw sunnata anbiya'i aw talibun lidzalika an ajma'ahum fi darajatin wahidah. Tambahkan derajat untuk para orang-orang yang belajar ilmu agama. Zidu warasata anbiya'i, tambahkan derajat untuk para ahli waris para nabiku. Atau orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Karena aku telah menjamin siapapun yang mati dan dia mengenal sunnahku, sunnah nabiku, atau dia sedang proses belajar, akan aku kumpulkan mereka dalam satu derajat yang sama. Fa'atani Rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Maka Allah menambahkan derajat kepadaku sampai aku bisa mencapai derajatnya para ulama. Walaysa baini wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa darajatan. Jarak antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya selisih 2 derajat. Masya Allah. Jarak antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selisihnya hanya 2 derajat. Betapa tingginya derajatnya para ahli waris Nabi. Karena para ulama itu sebutannya apa? Warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Bapak lihat, siapa ahli waris yang mendapatkan warisan paling banyak? Siapa ahli waris yang mendapatkan warisan paling banyak? Kalau dalam keluarga, anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki? Karena dia yang terdekat dengan bapaknya. Maka demikian pula para ulama. Mereka disebut sebagai ahli warisnya para nabi
Karena yang dia punya derajat terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remaja ini mengatakan, antara aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaut 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun wa haulahul anbiya'u kulluhum. Pertama adalah derajat yang dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sekeliling beliau ada para nabi semuanya. Wa darajatun fiha jami'u ashabihi. Derajat di bawahnya ada derajat seluruh para sahabat Rasul dan para sahabat para nabi sebelumnya. Alladzina tabauhum, yang mengikuti jejak para nabi. Wa darajatun min ba'dihim fiha jami'u ahli ilmi wa talabatihi. Sementara derajat yang ketiga adalah derajatnya para ulama dan orang-orang yang sedang berjuang untuk belajar ilmu agama. Fasayyarani hatta istawattuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk maju sampai aku berada di tengah para ulama. Faqaluli, maka para ulama itu menyambut, marhaban marhaban, selamat datang selamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tambahan untukku. Faqala ar-rajul, kemudian orang yang bermimpi ini bertanya, apa tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Faqala, lalu remaja ini mengatakan, wa'adani Allah Ta'ala menjanjikanku ayyuhsyaran nabiyyin kulluhum kama ra'aituhum fi zumratin wahidah. Agar Allah kumpulkan para nabi semuanya bersama dengan talibul ilmi dalam satu rombongan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral ulama, wahai para ulama, hadhihi jannati, inilah surgaku. Qad abahtuha lakum, aku telah izinkan untuk kalian. Wa hadza ridwani, dan ini ridhaku. Qad raditu ankum, aku telah ridha kepada kalian. Fala tadkhulul jannata hatta tatamannau wa tusyaffi'u. Jangan masuk surga sampai kalian punya harapan tertentu dan memberikan syafaat. Fa utiyakum ma syi'tum, akan aku berikan kepada kalian sesuai yang kalian inginkan. Wa usyaffi'ukum fi man istashfa'tum lahu, dan akan aku kabulkan syafaat kalian yang kalian harapkan. Subhanallah. Sehingga di samping derajatnya ditinggikan, dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Berikan hadiah yang istimewa untuk orang tua dengan cara belajar ilmu agama. Lalu kata Imam Malik rahimahullah, falamma asbahar rajul, orang yang bermimpi ini pagi harinya dia pun bercerita kepada masyarakat yang lain. Wantashara khabaruhu bil Madinah, akhirnya jadi berita viral, nyebar di seluruh penduduk Madinah. Sampai kata Imam Malik, kana bil Madinati aqwamun bada'u ma'ana fi talabi hadzal amri thumma kaffu anhu hatta sami'u hadzal hadits. Ada beberapa orang yang dulu ikut belajar agama, terus dia bosan pulang. Begitu dia dengar cerita ini, balik lagi. Karena termotivasi untuk belajar ilmu agama. Ini kondisi mereka yang meninggal dalam posisi sedang belajar. Bagaimana dengan mereka yang selalu belajar sampai pada tingkatan dia menjadi sumber ilmu, bisa mengajar kepada yang lain, jadi ulama, kemudian dia meninggal. Itulah manusia yang derajatnya di bawah para nabi dan para sahabat. Nah, kegiatan belajar ini tidak ada ujungnya. Maka kita jadikan amal mau mengenal agama, mau belajar, amalan yang tidak pernah putus. Ada sebagian orang yang misalnya dia belajar, selesai lulus pondok, terus dia kerja, urusan dunia. Maka putus amal dia dalam kegiatan ilmu agama. Jangan sampai kita putus. Kalaupun kita mati dalam posisi sedang dalam proses belajar, semoga nanti kita bernasib seperti remaja tadi. Kita meninggal sebagai talibul ilmi. Meninggal sebagai orang yang selalu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dosa kita diampuni dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bergabung pada derajatnya para ulama. Wallahu taala a'lam. Baik,
Mungkin itu saja sebagai ceramah siang ini, dan semoga memotivasi kita semuanya untuk berusaha dalam memperbaiki diri, selalu semangat dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.